Hai Sobat Antara, Ovi kembali yang menyapa Sobat Antara, tentu saja dengan informasi yang menarik dan membahagiakan. Salah satu yang membahagiakan jika Sobat Antara melihat beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo sempat terkejut di tahun 2014, beliau kaget angka stunting ini menyentuh angka 37%. Namun seiring berjalannya waktu dengan kolaborasi berbagai pihak, di tahun 2022 data paling terbaru angka stunting menunjukkan angka yang ini 21,6%. Penurunan yang sangat drastis namun menjadi PR juga agar kita tidak berpuas. Target di tahun 2024 oleh Bapak Presiden adalah angka stunting di angka 14%. Apakah itu mungkin untuk dilakukan? Kita akan konsultasi lebih lanjut tentu saja bersama tamu yang telah hadir di studio Antara kali ini ada Dr. Ray. Halo Dr. Ray. Halo Ovi. Senang sekali bisa ngobrol bersama Dr. Ray. Tentu saja Dr. Ray sendiri di sini selaku Ketua Yayasan Sentra Kolaborasi Kesehatan Nasional atau Health Collaborative Center dan juga pengajar ya Dok di Kedokteran Komunitas Universitas Indonesia. Sehat Dok? Alhamdulillah puji Tuhan. Mudah-mudahan Ovi juga sehat ya. Betul, dan tentu saja Sobat Antara juga sehat bahkan terhindar dari stunting. Stunting dan stunting. Itu yang penting. Ini permasalahan yang memang tidak ada habisnya untuk dibahas Dok, bahkan jika untuk masyarakat sendiri, mungkin pemahaman stunting yang lebih sederhana Dok, seperti apa sebenarnya? Ya, terima kasih Ovi. Pemahaman stunting yang sederhana adalah cuma dari dua kan, yaitu melihat perawakan pendek, tetapi bukan pendek saja, jadi cari penyebabnya. Jadi anak stunting itu adalah perawakan pendek tetapi karena malnutrisi kronik. Oke. Ya, jadi mungkin banyak kan orang-orang tua yang suka bercanda di masyarakat. Ya itu kamu pendek tuh, tapi belum tentu pendek ya kan. Banyak sekali yang suka ngasih contoh. Pak Habibie juga pendek, tapi Pak Habibie nggak stunting. Kenapa? Karena stunting itu adalah pendek karena malnutrisi kronik dan dampak yang terberatnya itu adalah pada kognitif. Perkembangan kognitifnya itu terganggu atau terhambat. Jadi tidak semua anak pendek itu stunting, tetapi anak stunting pasti pendek. Karena kekurangan nutrisi yang berkepanjangan atau kronik. Oke, kekurangan nutrisi yang berkepanjangan. Ini berarti nutrisi sebelum anak itu lahir ya Dok? Banyak penelitian sudah terbukti secara klinis bahwa stunting itu sudah dikontribusi oleh status gizi ibu hamil. Ya, jadi pada waktu kehamilan pun ada beberapa kondisi, baik ibunya status nutrisinya tidak bagus atau ada beberapa penyakit penyerta, itu yang membuat ketika lahir pun si bayi sudah memiliki risiko yang tinggi. Salah satunya adalah anemia. Ya, kalau ibu sudah memiliki kondisi anemia, terutama anemia kurang besi pada waktu terutama di trimester terakhir, itu kemungkinan untuk lahir BBLR atau preterm itu akan lebih besar. Nah, ini akan membuat kemudian si kecil menjadi lebih rentan untuk terkena stunting kalau tidak diintervensi sedini mungkin. Nah, yang paling efektif adalah intervensi di awal kehidupan di 6 bulan pertama, tentu saja dengan ASI eksklusif. Karena sudah banyak bukti klinis bahwa ASI eksklusif penuh 6 bulan, nggak diganggu gugat, itu pasti nggak akan stunting. Baik, cuman permasalahannya terkadang ada ibu-ibu yang susah untuk memberikan ASI eksklusif, akhirnya diberikanlah susu formula dan lain-lain. Namun itu sebenarnya bisa ya Dok ya, untuk mengatasi permasalahan stunting. Ya, memang ada beberapa indikasi atau kontraindikasi untuk tidak bisa mendapatkan ASI ya, tetapi fokusnya adalah situ dulu bahwa pada prinsipnya hampir 100% ibu bisa memberikan ASI dan ASI eksklusif. Tetapi kalau kita melihat kasus-kasus stunting itu pitfallsnya kebanyakan mulai terjadi kan pada waktu sudah memasuki usia MPASI di atas 6 bulan. Kenapa? Karena di atas 6 bulan ASI sudah tidak bisa eksklusif lagi. ASI saja sudah tidak cukup untuk memenuhi asupan nutrisi si kecil. Nah, harus ditambahkan dengan makanan pendamping ASI. Nah, di sini peran protein itu penting banget. Makanya kami luar biasa sekali sambutan melihat statement Pak Jokowi, Pak Presiden yang mengatakan bahwa asupan protein terutama dari sumber hewani, protein hewani itu penting sekali. Kenapa? Karena
sumber protein itu adalah sumber utama, memegang peranan yang sangat penting untuk mengatasi atau mencegah stunting. Kenapa? Karena selain pertumbuhan otot, tulang, karena biar nggak pendek kan, itu butuh banget ada reseptor yang bisa dikontribusikan lewat asam amino. Nah, asam amino itu dapatnya dari protein yang bioavailabilitasnya itu tinggi, artinya gampang diserap tubuh, itu dari protein hewani. Dan harus beberapa sumber ya. Makanya penting sekali lagi saya katakan bahwa setelah ASI eksklusif, MPASI itu sudah harus dipastikan asupan proteinnya dijaga dengan kualitas yang baik. Baik, Dok, kalau kita membicarakan tentang ASI eksklusif 6 bulan pertama dilanjutkan dengan MPASI yang memang mempunyai kandungan protein yang sangat baik, ini mungkin adalah jargon-jargon yang kita sering dengar ya Dok ya, dari zaman dahulu. Namun sebenarnya apa yang menyebabkan angka stunting itu masih cukup tinggi, Dok? Apakah edukasi di masyarakat atau memang kurangnya pemahaman di posyandu atau seperti apa, Dok? Ya, memang multidimensional ya, Ovi. Ada yang bicara soal aspek ekonomi tentu saja, karena purchasing power orang Indonesia, ingat sudah ada systematic review yang juga dikeluarkan oleh WHO yang UNICEF bahwa daya beli masyarakat terhadap pangan itu juga ternyata berpengaruh terhadap potensi untuk risiko stunting atau tidak, karena makanan itu kan harus dibeli ya. Ketika makanan tidak terjangkau, tidak terbeli, maka otomatis providing the food on the table itu menjadi terganggu. Tapi itu dimensi yang lain. Dimensi yang paling gampang kita lihat adalah bagaimana pola asuh dan kualitas pemberian makanan. Itu dulu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana orang tua, terutama ibu di sini, peran ibu itu mengerti dulu, memiliki pengetahuan yang memadai untuk tahu kapan harus memberikan asupan nutrisi yang baik, jenisnya seperti apa, polanya seperti apa, dan memastikan agar supaya intensitas dan frekuensi makan si kecil itu terjaga. Nah, penelitian kami baru saja kami publikasi bahwa sayangnya orang Indonesia tuh sadar, 96% orang Indonesia tuh tahu stunting itu ada dan bahaya di Indonesia. Tapi temuan kami lewat penelitian Health Belief Model menunjukkan bahwa ternyata 5 dari 10 orang Indonesia tidak tahu bahwa stunting itu mengakibatkan gangguan kognitif, dan 5 dari 10 orang Indonesia ternyata dari penelitian kami mengatakan bahwa mereka nggak ngerti bahwa stunting itu karena malnutrisi kronis. Jadi nggak tahu dari mana penyebabnya stunting itu seperti apa. Nah, ketika mereka tidak tahu bahwa stunting itu karena malnutrisi, karena sulit makan, karena asupan nutrisi yang tidak baik, maka akar permasalahannya tidak bisa tertangani. Jadi balikin lagi sebenarnya, memang pengetahuan, sikap dan perilaku itu harus kita benarkan bersama-sama. Ya, dan ini kalau sebelum masuk ke penelitian tadi yang saya juga cukup kaget, Dok, ternyata 5 dari 10 masyarakat kita ini tersebar di seluruh Indonesia masih kurang paham tentang malnutrisi yang tadi dokter jelaskan. Mungkin kalau kita lihat berdasarkan data juga, ada beberapa daerah seperti Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, bahkan Jakarta ini masih sangat tinggi, Dok. Kalau kita katakan akses informasi sudah sangat baik ya, Dok ya, dari sekitar di Jakarta saja bahkan 1 dari 5 anak itu stunting, Dok. Apa yang harus dibenahi mungkin sebelum kita membahas lebih lanjut tentang penelitian tadi? Apakah di posyandu kah yang harus kita gencarkan lagi atau seperti apa? Ya, betul sekali. Memang posyandu adalah first line kan, lini pertama. Jadi mungkin hipotesis kami adalah pengetahuan, informasi dan edukasi itu harus dibikin lebih spesifik lagi. Sama seperti kemarin Pak Jokowi di pidatonya. Ada ternyata anak yang tiba-tiba karena demam atau kejang atau panas itu kan dikasih minum kopi sama. Kopi. Nah, ini kan bagian harusnya yang ada di lini terdepan, konselor di posyandu, kader-kader posyandu itu kita harusnya kita perkuat dengan amunisi edukasi yang simple, tetapi praktikal. Itu dulu ya, nggak usah terlalu mikir macam-macam. Apalagi kalau bicara soal stunting, kan stunting itu yang paling penting adalah early screening, karena stunting itu adalah tahapan akhir setelah malnutrisi kronik yang terjadi lama gitu kan. Karena dari Ikatan Dokteran Indonesia itu sudah merekomendasikan ketika 3 bulan berturut-turut pada waktu periksa tumbuh kembang, mengukur tinggi berat badan si kecil itu sudah mulai ada di luar range normal di KMS ya, di buku tumbuh kembang,
itu udah tanda awas, sudah harus dirujuk kepada dokter anak. Nah, balikin lagi nih. Nah, mungkin yang terjadi sekarang adalah kenapa stunting itu tinggi, karena screening awal, deteksi awal itu belum jalan dengan baik. Kita tingkatin kalau gitu peran posyandu. Semua kadernya itu harus kita perkuat lagi kompetensinya untuk nyari nih. Ya, begitu sudah ada gangguan tumbuh kembang di awal, ya 3 bulan berturut-turut, segera rujuk ke puskesmas, ke dokter anak supaya langsung diintervensi, supaya nggak jadi stunting. Nah, itu konsep besar yang harus ditangani dari awal dulu. Nah, begitu sudah terdeteksi dari awal, nah di situ tuh peran pangan lokal untuk prevensi. Kalau sudah tidak cukup, baru diberikan beberapa, termasuk diantaranya ada PKMK kan yang sudah direkomendasikan oleh pemerintah untuk bikin supaya nggak sampai jadi stunting. Gitu. Berarti memang kita harus, jika kita ingin mengatasi permasalahan memang di akarnya atau first line yang seperti dokter bilang tadi, posyandu. Silakan ada lagi? Iya, tapi kita nggak bisa bilang bahwa sistem yang sudah berjalan di Indonesia bahkan 2, 3 atau 4 tahun belakangan ini tuh udah bagus kan, karena hasilnya udah terlihat. Betul. Data terakhir kan kita sudah turun sekitar 21%. Ini kabar gembira banget. Itu berarti sistem yang sudah dibina pemerintah, Kementerian Kesehatan dengan semua stakeholder di lead oleh BKKBN, berarti sistemnya sudah mulai menunjukkan hasil. Tetapi memang ada banyak faktor, masih ada banyak gap yang kita identifikasi, dan ingat 21% itu memang turun drastis. Tapi ingat 21% dari total berapa juta anak Indonesia. Setiap tahun kita melahirkan hampir 5 juta bayi baru lahir kan. Ini 21%. Berarti masih ada angka-angka stunting baru loh. Nah, orientasi sekarang adalah bagaimana tidak terlena dengan 21% atau target turun sampai 14%, tapi jangan sampai ada kasus stunting baru lagi yang datang. Itu orientasinya sekarang. Berarti pencegahan ya. Betul. Pencegahan di awal memang untuk tidak melahirkan kembali anak-anak yang stunting nantinya. Nah, Dok, ini kembali mungkin sedikit saya tertarik dengan hasil dari dokter sendiri ketika penelitian yang mendapatkan hasil dari sekitar 1.676 koresponden. Itu diambil dengan latar belakang pendidikan yang berbeda atau seperti apa? Betul, latar belakangnya berbeda, mulai pendidikannya bukan cuma academic background, bukan cuma pendidikan saja, tetapi juga dari memang jenis kelaminnya juga tersebar, bahkan level SES, Social Economy Segment, itu semua tercover, mulai dari yang atas ya, menengah ke atas sampai yang menengah ke bawah. Dan tujuannya apa sih sebenarnya? Tujuannya penelitian ini adalah ingin melakukan pemetaan tentang pemaknaan stunting. Jadi tidak lagi bicara soal tahu atau tidak tahu, tidak lagi bicara soal takut atau tidak takut tentang stunting, tetapi bicara soal makna, bagaimana memaknai. Karena ternyata dari WHO dan UNICEF itu sejak dari Johns Hopkins School of Public Health itu sudah merekomendasikan bahwa kalau kita ingin policy kesehatan itu berjalan dengan baik supaya negara, komunitas itu memiliki status kesehatan yang baik, harus ditembak atau diintervensi bagaimana masyarakat memaknai kesehatan. Makanya itu namanya pemaknaan, pakai health belief model. Dan tujuan penelitiannya ini untuk melihat bahwa bagaimana masyarakat Indonesia melihat, memaknai stunting. Dan ternyata kita tahu bahwa memang 96% orang Indonesia tahu kalau dari studi ini ya. Iya, ditanyain ada stunting nggak? Oh iya ada. Percaya nggak stunting? Percaya. Stunting hoax nggak? Enggak, bukan hoax. Terus bahaya nggak? Bahaya banget. 90% lebih bilang iya bahaya banget. Nah, begitu ditanyakan level pemaknaannya, kalau gitu emang bahaya stunting apa? Ternyata 5 dari 10 bilang nggak ada hubungannya sama kognitif. Padahal ini dampak utama dari stunting. Anak-anak itu tidak bisa menjadi sumber daya yang baik karena stunting kognitifnya terganggu. Bahkan yang lebih, kita bilang temuan yang juga sangat menyedihkan adalah 5 dari 10 orang Indonesia dari responden ini, kita bisa bilang karena confident intervalnya cukup kuat untuk bilang ini mewakili data sebenarnya, bahwa ternyata mereka tidak tahu bahwa stunting itu karena malnutrisi, karena kurang gizi. Nah, ini masih ada gap. Yes, kita sekarang udah turun 21%, tetapi masih ada gap yang harus kita intervensi secara besar-besaran bersama-sama semua pihak. Ya, dan ini menarik, Dok. Dari hasil penelitian ini tentunya bisa menjadi rumusan baru untuk pembuatan kebijakan yang lebih konkret ya, Dok, ya, bisa dikatakan seperti itu. Nah, apa kira-kira nantinya jangka panjang yang harus dipersiapkan dari hasil yang sudah ditemukan dari penelitian ini? Ya, ada beberapa key indikator kunci, tetapi 3 indikator kunci penting
stunting yang harus diintervensi adalah yang pertama peran keluarga, terutama ibu. Ternyata dari penelitian kami menunjukkan bahwa jadi ada beberapa, kita kemudian melakukan cluster kan, sistem analisis cluster. Ternyata kalau ada beberapa responden yang datang dari ibunya mengerti, ibu dengan standar pengetahuan yang baik, mereka itu bisa memaknai stunting dengan lebih baik. Artinya apa? Ini sesuai dengan literatur, kajian literatur global sampai di luar negeri udah bilang bahwa memang ibu, ya, perempuan di komunitas dan di keluarga itu adalah motor utama penggerak status nutrisi dan status kesehatan keluarga. Nah, ibu nih harus diintervensi, sama seperti keberhasilan KB dulu kan. Nah, sekarang kita harus balikin lagi dengan peran BKKBN, kita harus cari nih formula modul apa yang bikin supaya ibu itu menjadi leading sektor yang adekuat, yang cocok untuk edukasi stunting. Either mungkin dibikin kelompok-kelompok di tim penggerak PKK ya kan, atau macam-macam gitu kan. Kemudian yang kedua adalah ternyata peran dari pangan lokal. Pangan lokal. Bahwa pangan lokal itu sangat bagus karena pangan lokal Indonesia itu kan banyak yang base-nya animal protein, ya kan, protein hewani. Sama seperti yang akhirnya dijelaskan oleh pemerintah kan, bahwa protein hewani itu adalah sumber protein yang baik untuk salah satunya mencegah stunting. Nah, kita tingkatkan lagi local wisdom, kebijakan lokal itu dengan mencari nih pangan-pangan lokal mana yang bisa menjadi champion makanan untuk bisa diberikan atau diintervensi kepada anak-anak Indonesia, kepada keluarga Indonesia supaya nanti tidak mencegah stunting. Dan yang paling penting adalah yang ketiga ini, rekomendasi dari penelitian kami ini adalah meningkatkan lagi kompetensi atau pemberdayaan posyandu. Sekali lagi yang saya bilang tadi, karena screening awal itu penting sekali, karena gangguan pertumbuhan kalau masih growth faltering itu masih bisa masih reversible. Artinya masih bisa balik supaya nggak jadi stunting. Kalau udah stunting udah susah banget. Dokter-dokter anak itu IDAI udah bilang, aduh udah susah banget nih kalau udah jadi stunting untuk balikin lagi, karena kalau udah stunting IQ-nya pasti akan turun. Prestasi akademiknya akan jelek banget ya, dan mereka akan bertahan sampai di kemudian penelitian jangka panjang itu udah menunjukkan bahwa di beberapa di Eropa bahwa anak-anak yang stunting begitu dewasa pun ya, dia masuk dunia kerja cuma level blue collar, level buruh ya. Nah, makanya provide kompetensi, meningkatkan kapasitas posyandu itu dengan kasih pelatihan supaya screening yang baik dan kapan ngerujuk. Ini yang paling penting, merujuk supaya nggak ditahan-tahan di masyarakat. Jadi begitu sudah ditangani oleh tenaga kesehatan, dokter anak, bisa reverse tuh, bisa dicegah supaya tidak jadi stunting. Yang harus cepat. Betul. Ya dok ya, berarti ada 3 poin sebenarnya yang bisa nanti untuk dijadikan kebijakan baru di masyarakat. Yang pertama, menguatkan kembali peran ibu di keluarga, bagaimana ibu harus memahami pentingnya nutrisi untuk anak, ASI eksklusif, empati, gizi-gizi yang terkandung di dalamnya. Lalu poin kedua adalah, saya suka dan tertarik dengan poin kedua ini adalah menggencarkan kelompok tani untuk mencari sumber-sumber protein yang ada di lingkungan sekitar. Dan yang ketiga adalah bagaimana peranan posyandu ini menjadi yang pertama pionir untuk mencegah adanya stunting, karena ketika dari posyandu sudah tahu apa yang harus dilakukan, dokter anak pun bisa mengambil tindakan yang tepat ya dok ya. Betul. Oke, dan ini ke poin kedua, ini juga nyambung ke pertanyaan saya berikutnya terkait tentang tempe. Tempe ini kan mempunyai kandungan protein yang sangat baik. Bahkan ada statement dokter yang saya tertarik juga. Tempe ini bagus untuk mencegah stunting. Kandungan seperti apa? Bahkan sangat gampang dok dicari di Indonesia. Sebenarnya orientasinya adalah mencari sumber protein yang gampang diperoleh kan. Ya. Memang rekomendasi sekarang yang diprioritaskan adalah cari sumber protein hewani dulu, gitu kan. Tetapi kan yang benar itu atau yang paling tepat itu adalah sumbernya itu beragam, ya. Akan lebih baik kalau sumber protein yang diperoleh itu beragam, bukan cuma hanya dari hewani, tapi juga ada sumber dari nabati. Nah, tempe ini karena memang secara cultural kita sangat dekat dengan tempe ya, dengan kedelai. Kemudian yang kedua gampang didapat sekarang, meskipun kadang-kadang harganya juga fluktuatif ya, bisa naik. Tapi tempe juga bisa. Kenapa? Karena memang sumber protein kedelai itu juga cukup bagus ya. Kemudian sumber protein apapun gitu sebenarnya. Dan yang kedua adalah tempe itu banyak sekali food formatnya, ya kan, mau dibuat dengan model ada di makanan banyak macam kan, ada tempe bacem lah, ada segala macam. Dan yang kedua adalah selain dekat dengan cultural dan dengan culture orang Indonesia, juga tempe itu bagusnya adalah dia kan fermented, jadi ada probiotiknya juga yang bagus untuk sistem pencernaan. Tetapi sekali lagi orientasinya adalah sumber proteinnya.
dapat dari hewani dulu, dapat dari daging, dari ikan, ya bagus. Kemudian dibikin beragam dengan juga memperkenalkan tempe. Salah satunya sebagai sumber protein, tapi juga bisa juga tahu dan bisa juga di kacang-kacangan. Ya, intinya adalah protein ini penting banget untuk pencegahan stunting. Karena sayang sekali, maksudnya Indonesia sangat luas. Betul. Contoh angka stunting juga cukup tinggi di kawasan pesisir yang sangat banyak ikannya, itu juga menjadi permasalahan sebenarnya di Indonesia. Ya, betul. Nah, itu juga sebenarnya yang sudah ada banyak systematic review yang bilang kenapa ya di pesisir. Padahal ikan itu bagus banget ya, kualitas proteinnya bagus, juga ada vitamin, dan bahkan hebatnya di ikan itu adalah vitaminnya itu tidak dalam bentuk provitamin. Kalau di buah tuh vitamin tinggi banget, tetapi kan masih banyak yang masih dalam bentuk provitamin, jadi masih diolah tuh. Sementara vitamin yang ada di ikan itu langsung diserap tubuh. Memang ada beberapa penelitian atau beberapa epidemiological study yang bilang bahwa ya mungkin karena storage-nya juga nggak cukup kuat. Nah, ini juga PR bersama-sama kita untuk mensupport pemerintah supaya ikan itu kan gampang rusak ya. Bagaimana supaya nelayan itu yang nggak laku atau langsung dibagi-bagi, misalnya ada yang juga bisa diolah langsung menjadi makanan. Ini bagian dari edukasi pemerintah juga kepada masyarakat. Penguatan edukasi sebenarnya yang menjadi dasar juga yang harus kita gerakkan kembali, Dok. Dok, ini mungkin masih saya tertarik tentang tempe, yang terutamanya ada artikel yang tadi karena dokter sempat singgung masalah pencernaan. Nah, ini ternyata ada hubungan juga ya, probiotik itu dengan kognitif anak. Saya sempat lihat seperti itu. Bagaimana, Dok? Betul, betul sekali. Jadi ada konsep yang namanya gut-brain axis, bahwa ternyata sistem pencernaan kita itu berhubungan langsung, berkomunikasi langsung dengan otak. Itu lewat akar, lewat sumbu yang namanya gut-brain axis. Karena ternyata pada waktu development, waktu pembelahan sel di janin, itu berdua nih sistem pencernaan otak itu datang dari sel yang sama, ya. Kemudian yang kedua adalah ternyata sistem pencernaan itu kan banyak sekali. Waktu kita lahir itu udah banyak, itu triliunan bakteri baik, ya. Nah, bakteri-bakteri baik ini yang ada di sistem pencernaan kita, terutama di usus besar, itu ternyata mengeluarkan banyak substansi-substansi kimia yang memberikan semacam pesan-pesan ke otak. Kemudian yang kedua adalah juga pada sistem pencernaan. Itu sebabnya banyak ahli sekarang bilang gut is our second brain. Karena ternyata banyak sekali pesan-pesan yang dikirim ke otak itu diatur oleh sistem pencernaan lewat gut-brain axis ini. Kemudian lebih dari 80% sel-sel daya tahan tubuh itu juga ada di sistem pencernaan. Nah, untuk bikin itu sehat, itu strateginya adalah bikin bakteri-bakteri baik yang jadi motor di sistem pencernaan itu juga sehat. Salah satunya adalah either pemberian makan buat mereka itu prebiotik dan kasih mereka temen probiotik. Nah, itu dapat dari mana? Dari makanan yang fermented itu udah bagus banget, dan Indonesia tuh banyak banget makanan-makanan yang fermented. Kemudian juga ada beberapa makanan-makanan olahan pabrikan yang aman, yang mengandung pre dan probiotik yang bisa dipakai untuk menjaga sistem pencernaan sehat. Tetapi orientasinya adalah kasih dulu pangan. Yang paling penting ya. Dan ini bagus banget karena ternyata ada beberapa studi yang studi level biokimia ya, biomedik itu yang mencoba menggali lebih jauh. Anak-anak stunting itu pas diperiksa mikrobiom, komposisi bakteri-bakteri baiknya memang ternyata jelek. Ya, makanya salah satu strategi adalah setelah stuntingnya kita benerin, setelah growth filtering kita benerin, itu kita juga perbaiki komposisi bakteri-bakteri baiknya yang ada di sistem pencernaan, supaya nanti setelah fisiknya menjadi membaik dan komunikasi sistem pencernaan otak juga akan bisa lebih baik. Jadi kognitifnya juga bisa terjaga. Dok, mungkin ini sedikit sebelum berakhir juga nih, padahal pembicaraan yang seru sekali, Dok ya. Mungkin ini berpengaruh dengan pengolahan, Dok. Karena kita tahu Indonesia untuk hewani banyak. Tadi storage juga jadi permasalahan. Pengolahan seperti apa sebenarnya yang bagus, Dok, untuk anak itu sendiri? Jika tempe takutnya salah olah nanti malah menjadi bakteri buruk yang kita dapatkan, atau seperti apa? Betul. Memang pengolahan itu penting sekali. Terutama pada daging itu. Jadi kondisi orang Indonesia itu kan kita deep fried banget ya, semuanya serba digoreng, dibakar, nggak apa-apa itu. Tetapi balik lagi ke rekomendasi, ada beberapa rekomendasi dari food technology. Salah satu yang saya sering sekali pakai rekomendasi termasuk dari gastronomi Indonesia itu coba cari lagi pola pengolahan lokal. Ya, pola pengolahan lokal itu banyak yang pepes. Ya. Pepes itu ternyata baik. Kenapa? Karena
dia dapat menjaga zat-zat gizi inti itu tetap baik, ya, hingga pada waktu dimakan. Ya, kemudian apalagi banyak yang kemudian dibakar, dikukus, itu bagus juga. Kenapa? Karena dari aspek food technology ini untuk menjaga supaya zat-zat terutama protein, ya. Protein kalau terlalu lama diolah atau malah lama prosesnya sampai belum dimasak, itu kan bisa mengalami denaturasi protein. Proteinnya jadi rusak. Nah, ini yang nggak bagus. Nah, balikin lagi, ternyata sudah banyak penelitian bahwa pola pengolahan lokal, gastronomi lokal itu bagus untuk mempertahankan kadar-kadar nutrisi supaya tetap esensial masuk ke tubuh dan diserap dengan baik. Jadi balikin lagi, emang udah waktunya sekarang kita local wisdom, itu dibalikin lagi deh. Ini bagus banget. Indonesia menjadi negara yang besar itu karena local wisdom. Ya, kita balikin lagi sekarang semua, termasuk pada kuliner dan pengolahan pangan. Ya. Karena pengolahan tadi tujuannya adalah kita mendapatkan proteinnya, mendapatkan nutrisi-nutrisinya. Takutnya salah ngolah malah jadi buruk. Obrolan yang menyenangkan dengan Dr. Ray, Sobat Antara, mungkin sebagai closing statement silakan Dok, sekaligus mengedukasi masyarakat tentang bahaya dari stunting itu sendiri. Simple saja. Nomor satu, penting sekali untuk memastikan agar supaya generasi penerus bangsa itu baik, itu dimulai sejak sebelum lahir. Kita harus wajib menjaga status nutrisi ibu hamil, ya, monitor terus perkembangan per trimester, kemudian pastikan mendapatkan ASI eksklusif 6 bulan pertama, jangan diganggu-ganggu, kemudian MPASI sudah harus mempertimbangkan kualitas dari asupan protein hewani bahkan sejak di atas 6 bulan, dan yang paling penting adalah sama-sama kita mendidik diri sendiri, mendidik keluarga, dan mendidik masyarakat sekitar bahwa nutrisi lokal dari pangan lokal, local wisdom itu bisa membuat status nutrisi bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Baik, terima kasih Dr. Ray dan Sobat Antara, itu dia obrolan terkait stunting dan bagaimana kita mendapatkan protein yang ternyata sangat mudah didapatkan di Indonesia. Semoga obrolan kali ini bisa menginspirasi, tentu saja menambah wawasan agar kita bisa mewujudkan Indonesia bebas stunting. Jangan lupa dengarkan podcast Antara lainnya di portal Antara dan sampai jumpa di episode lainnya. Bye!